masalah pasti ada. Tuhan menciptakan masalah untuk kita biar kita bisa makin tangguh menghadapinya. Yep. Ya, masalah bukan untuk ditinggalkan, tapi dihadapi. Halo Sobat YBHK, berjumpa lagi dengan saya, Feren Siaang dalam acara Podcast Sukses bersama YBHK. Sobat-sobat YBHK, narasumber kita ini banyak berkecimpung dalam tren yang saat ini sedang booming, bahkan juga untuk masa-masa yang akan datang, yang biasa kita dengar dengan dunia IT. Narasumber kita ini juga banyak memiliki pengalaman yang sangat luas di level eksekutif di perusahaan IT, baik dalam negeri maupun luar negeri. Contohnya di Microsoft maupun Oracle dan berbagai perusahaan besar lainnya. Kita langsung kenalan aja yuk sama Ko Yusuf Suparto selaku alumni SMA Damai. Halo Ko. Halo semuanya. Senang bisa berjumpa. Saya harap semuanya dalam kondisi sehat ya. Dan berharap pandemi COVID ini bisa segera lewat. Iya. Oke. Silakan lanjut. Oke, Koko kan alumni SMA Damai nih Ko. Boleh dong Ko di-sharing sedikit nih, kenapa sih Koko memilih sekolah Damai? Oke, sebenarnya saya sekolah di Damai itu udah hampir 20 tahun yang lalu. Saya udah angkatan tua sebenarnya. Nah, pada saat saya join Damai, itu tuh sekitar tahun 97, 98 lah. Pada saat itu situasi di Jakarta tuh gak kondusif. Iya. Banyak sekali kerusuhan dan lain-lain. Nah, saya pada saat itu memilih Damai. Pertama, pertimbangannya dekat dengan rumah karena situasi tidak kondusif. Kemudian yang kedua, saya lihat latar belakang sekolahnya. Damai itu sekolah Katolik, berlatar belakang ajaran Kristus seperti yang kita tahu. Nah, yang itu menanamkan banyak hal yang positif untuk saya untuk memilih sekolah. Kemudian juga bisa dilihat di Damai itu kebersamaannya sangat ada antara staf, guru, maupun dari murid-murid yang lain. Pada saat itu situasi tidak kondusif, kita harus kebersamaan, saling mengingatkan, saling menjaga. Nah, selain kebersamaan, satu lagi yang saya suka dari Damai adalah karena kalau kebersamaan itu pasti hubungan sangat dekat. Tapi hubungan sangat dekat tetap aja ditanamkan nilai disiplin. Kalau salah ya harus dibenerin, seperti itu. Nah, itu membuat saya tertarik untuk masuk ke Damai pada saat itu. Oke. Mungkin bisa dijelasin lebih detail kok perbedaan zaman sekolah 20 tahun lalu dengan masa kini apalagi sekarang itu situasi masa Covid gitu kan. Iya, ya saya udah tua ya, udah 20 tahun ya saya lulus dari sekolah. Perbedaannya pasti jauh. Dulu kita sekolah tuh tatap muka, meja banyak, terus kursi, guru bisa lihat kita langsung. Kalau guru ngamuk bisa lempar kapur, misalnya contohnya seperti itu. Nah, kalau sekarang zaman Covid banyak kan online ya, schooling. PJJ. Online schooling. Nah, itu perbedaannya. Nah, ya tadi seperti yang kita ngomong, banyak benefit, banyak kekurangannya. Benefitnya yang tadi saya bilang, bisa menghindari macet, gak usah capek-capek ke sekolah, dari rumah aja bisa. Nah, kekurangannya sebenarnya juga ada sih. Sebenarnya misalnya tadi saya bilang fokus akan susah. Kemudian gimana kalau ulangan? Saya gak tahu zaman sekarang ulangan apakah open book atau close book. Nah, kalau ulangan kan susah, guru gak ngeliatin kita, guru cuma ngeliatin suatu layar, gak tahu muridnya nyontek atau enggak misalnya. Ya, itu balik lagi ke kejujuran ya, tapi juga ke pendidik juga harus melihat perkembangan zaman juga. Kreativitas juga harus dipakai. Mungkin zaman dulu kita banyak metode menghafal. Tapi menurut saya menghafal itu bukan solusi menurut saya ya. Karena kalau kita mempelajari sesuatu kita harus mengerti apa isinya. Nggak hafal kata per kata textbook. Jadi ya kreativitas harus dipakai, mengerti apa yang materinya. Nah, dengan itu kan juga gak perlu nyontek kalau udah ngerti ya materinya ya. Iya. Ya itu harus dirubah cara belajarnya. Kalau dari suatu hafalan textbook, kalau hafal textbook ulangan kamu cuma hafal textbook, ya mendorong kamu untuk nyontek sebenarnya. Tapi apa gunanya kalau kamu nyontek, kamu gak ngerti apa-apa ujung-ujungnya kan. Sedangkan yang kita bilang ilmu itu terpakai nantinya. Nah, yang lebih baik lebih ke kreativitas, bagaimana mengerti isinya,
Dengan itu jawaban dari ulangan kan kamu dengan creativity kamu bisa menjawab. Gak Iya. perlu dengan nyontek. Nyontek juga gak tau, bingung apa yang mau dicontek nantinya kan. Seperti itu. Oke. Sama satu lagi nih kok, mungkin bisa dijelasin lebih detail nih, gimana sih core value bisa berguna dalam dunia pekerjaan maupun masyarakat? Oke, maksudnya core value YBHK ya. Iya. Oke, saya tuh sangat senang dengan core value YBHK yang berguna untuk pekerjaan saya saat ini ya. Saya lihat adalah yang disiplin, kerjasama, ketangguhan dan inovasi. Nah, saya jelasin satu persatu. Dari disiplin itu pasti harus ada. Contohnya misalnya kamu janji meeting jam 10, ya datangnya jam 10. Itulah ada disiplin yang paling kecil. Kan nggak mungkin dong kamu janji jam 10 terus kamu datang jam 10.30, dewan eksekutif semua nungguin kamu, siapa ini orang nih datang jam 10.30. Yang ada kalau saya salah satu dewan eksekutif, saya usir dia dari ruangan. Misalnya disiplin tuh harus ada. Oke? Disiplin, kerjasama, teamwork ya, suatu tim dalam suatu perusahaan itu harus saling support satu sama lain. Jadi jangan melihat posisi dia mungkin cuma staff. Tanpa ada staff yang mencari data dan lain-lain, eksekutif juga nggak bisa ngambil keputusan. Iya. Ya, teamwork itu sangat penting. Nah, kemudian contohnya gini loh, teamwork kita lihat dari komponen paling kecil dari suatu perusahaan teamwork. Kita lihat OB aja, office boy. Kalau nggak ada yang buatin kopi ataupun teh untuk tamu perusahaan, mungkin suatu meeting tidak mungkin akan lancar. Iya, benar. Jadi teamwork itu menurut saya itu sangat penting. Jadi jangan melihat dari sekecil apapunnya itu loh. Itu semua berguna untuk kelanjutan suatu istilah operasional dan lain-lain. Jadi kerjasama itu sangat penting. Kemudian ketangguhan yang pantang nyerah. Saat susah, saat perusahaan merugi, atau saat misalnya kamu lagi kerja tiba-tiba gak ada kerja, mau cari kerja lagi. Iya. Kalau kamu menyerah gitu aja ya udah kan, selesai semua kan. Ketangguhan itu mental. Kalau mentalnya kamu belum apa udah nyerah, ya udah kamu gimana maju? Iya, jadi nggak ada perkembangan diri Ya, sendiri. bukan berkembang, malah mundur kan? Iya. Masalah pasti ada. Tuhan menciptakan masalah untuk kita biar kita bisa makin tangguh menghadapinya. Yep. Ya, masalah bukan untuk ditinggalkan, tapi dihadapi. Yes. Itulah tujuan dari ketangguhan. Oke, kemudian inovasi. Yang seperti contohnya inovasi itu bisa dibilang ya kayak dulu kita sekolah 20 tahun lalu tatap muka guru di depan. Iya. Sekarang kan udah inovasi sedemikian rupa. Sampai sekolah pun sekarang memakai Google Teams dan lain-lain. Iya. Online. Nah, 20 tahun lalu siapa sih yang berpikir akan seperti itu? Orang gak usah ke sekolah lagi, terus semuanya by online. Tidak ada orang yang berpikir seperti itu kan? Iya. Kayak kamu sebelum COVID gak mungkin percaya kamu sekarang belanja sepatu harus ke Tokopedia. Iya. Iya Dulu kan? belum ada fitur-fitur. Iya. Kalau mungkin 5 tahun lalu kamu mau beli sepatu, beli baju, tujuan kamu yang di pikiran kamu apa? Ke mall kan pasti. Betul. Sekarang yang kamu lakukan apa? Ke Tokopedia, lihat dulu kan, Iya. barangnya apa, di sosial media, di Instagram, oh model ini lucu, model itu lucu. Iya. Kamu cari di Tokopedia, opsi terakhir mungkin baru mall. Yes. Ya kan? Makanya tanpa inovasi kita gak akan maju. Contohnya kita bisa lihat di mall banyak toko yang tutup sekarang. Mall kita bisa lihat banyak mall-mall beken tokonya tutup. Nah, karena kurang inovasi. Saya bisa bilang contoh retail store, Zara. Siapa yang nggak tahu brand Zara? Iya. Zara aja sekarang udah ada online shop. Kalau dia tidak berinovasi akan habis. Iya, benar. Benar kan? Iya. Ya, itulah contohnya inovasi itu sangat penting. Oke. Kemudian itu yang saya tadi bilang di dunia kerja saya yang terpakai adalah disiplin, kerjasama, ketangguhan, inovasi. Kemudian yang satu poin yang sangat penting, kejujuran. Kejujuran itu terpakai gak cuma di dunia kerja tapi di dunia sehari-hari kita dalam masyarakat. Contoh dalam dunia kerja, kejujuran. Kamu komitmen memberikan orang komitmen deal harga segini untuk barang tipe ini. Iya. Ya kamu gak bisa seenak-enaknya ganti tipenya dong. Kemudian juga kamu udah komit sama orang bayar harga segini. Kemudian gak bisa dong di detik-detik terakhir orang udah kasih kamu barangnya, kamu kurangin pembayaran ke orang. Itu namanya gak jujur, itu namanya nipu dong. Iya, nipu. Ya, kalau dengan nipu, menurut saya nama kamu akan hancur. Iya kan? Iya. Saya supplier kamu nipu saya, kamu nggak bayar sesuai yang disepakati. Ya saya lain kali, oke, saya tetap harus melayani kamu. Tapi next saya tidak mungkin mendeliver dengan sepenuh hati lagi. Iya. Sama dengan kalau kamu supply barang ke orang.
supply barang banyak cacatnya, orang lain yang tadi nggak mau belanja sama kamu lagi. Iya. Jadi kejujuran itu nomor satu dalam dunia pekerjaan, dunia bisnis. Tapi kalau dunia masyarakat juga, menurut saya kejujuran juga penting ya. Masyarakat misalnya kamu kemanapun, kamu contohnya lah, kamu isi bensin dan lain-lain. Iya. Kalau kamu dibohongin, dicurangin, kamu juga kesel kan? Iya. Ya kejujuran itu penting lah sebenarnya dalam dunia masyarakat. Oke? Oke. Nah kemudian ada lagi yang menurut saya yang core value YBHK, tapi ini lebih ke hubungan kita kepada Tuhan dan sesama lah ya. Iya. Pertama kasih itu kayak kasih terhadap sesama juga terhadap Tuhan. Itu yang paling penting menurut saya. Tanpa Tuhan kita gak mungkin ada yang sekarang ini. Iya. Bersyukur itu lebih ke Tuhan juga. Tanpa izin Tuhan kita tidak mungkin ada di saat ini. Jadi menurut saya itu juga satu hal yang paling penting dalam kita. Tanpa adanya Tuhan kita tidak mungkin ada di saat inilah. Itu yang paling penting menurut saya. Jadi itu juga untuk menjaga kita, tembok menjaga kita tidak melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan. Menurut saya itu core value yang paling penting juga. Tuhan itu nomor satu. Kalau kita tidak takut akan Tuhan, segala kejahatan, kebrengsekan yang kita lakukan, nah itu menurut saya itu core value yang sangat penting. Dan menurut paling penting ya Tuhan. Jadi di poin dengan kasih dan bersyukur. Menurut aku nih ya Ko ya, zaman sekarang kan teknologi itu lagi hits-hitsnya ya dalam bidang pekerjaan Benar. maupun yang lain-lainnya. Nah, apa sih yang membuat Koko tertarik untuk terjun ke dunia IT? Oke, sebenarnya saya terjun di dunia IT sebenarnya kebetulan. Dulu lulus SMA teman-teman pada ngambil IT, jadi saya ikut-ikutan ngambil IT. Nah, tapi ternyata sisa saya sendiri yang terjun di bidang IT, yang lain udah gak di IT lagi. Nah, sebenarnya apa yang menarik dari IT? Dunia IT itu selalu berkembang. Dulu seperti kita belajar IT itu tuh kayak ketik di laptop, internet tuh cuma sebatas ada di laptop atau komputer kita. Iya. Nah, sekarang teknologi udah berkembang sejauh sampai sehari-hari orang pasti, contohnya kamu, kalau kamu jalan-jalan, naik Grab, naik taksi, kamu gak lihat lagi billboard yang ada, yang kamu main adalah HP kamu, Iya, media benar. sosial. Benar. Kamu mau beli sepatu, yang kamu lihat bukan billboard yang kamu lihat adalah di Instagram. Iya, bisa beli Shopee juga. Iya, nah teknologi itu selalu berkembang. Kalau selalu berkembang, ada kesempatan selalu ada. Jadi selalu berubah. Contohnya di bidang lain, saya bisa ngomong misalnya kalian buka rumah makan. Rumah makan pun harus mengikuti perkembangan dunia teknologi. Kayak dulu konvensional kita misalnya beli makanan tinggal datang ke restorannya. Sekarang kebanyakan restoran atau kedai-kedai kebanyakan apa? Gojek kan? Iya. Ordernya menggunakan teknologi. Jadi semua lini kehidupan itu menggunakan teknologi, tapi teknologi disesuaikan dengan perkembangan zaman. Oke. Bicara soal perkembangan teknologi nih Ko, pasti ada dampak positif dan negatifnya nih Ko. Apa sih Ko dampak positif dan negatifnya bagi dunia pendidikan? Oke, kalau bagi dunia pendidikan ya dampak positifnya contohnya lah, kamu tiap pagi gak usah rapi-rapi pergi ke rapi tetap harus lah, gak usah mandi pagi-pagi terus ada perjalanan ke sekolah. Sekarang ada sekolah online kan? Iya. Kamu bangun mandi pakaian langsung bisa by video, oke? Iya benar. Ya, itu positifnya. Tapi negatifnya ya mungkin kurang konsentrasi ya, karena kamu di rumah di depan ranjang kamu. Jadi konsen masih ngantuk, masih apa. Kalau di sekolah kan guru bisa lihat semua gerak-gerik kamu. Iya. Nah, kalau video seorang guru cuma lihat satu layar begitu banyak siswa. Dia tidak bisa terlalu memperhatikan masing-masing siswa. Ya mungkin perlu extra effort untuk mengerti materi yang diberikan oleh guru. Begitu ya menurut saya ya. Oke, selama Koko bersekolah di SMA Damai nih Ko, ada nggak sih Ko dasar-dasar karakter yang menjadi kekuatan bagi Koko dalam menekuni dunia pekerjaan Koko, khususnya dalam bidang teknologi? Ya sebenarnya gini loh, sesuai dengan core value dari YBHK, yang kita bilang teamwork, kerja sama tim, kerja sama dalam kelas, misal tugas kelompok, itu sebenarnya mendidik teamwork. Kita istilah dalam suatu pekerjaan tidak ada superhero dalam pekerjaan, semua manusia equal. Yes. Kalau satu tim di perusahaan ada 5 orang, 2 tidur, 2 gak kerja, 1 orang gak mungkin selesai. Bener Iya, kan? benar. Sama dengan kamu kerja kelompok seperti itu kan, 1 ngerjain tugas, 2 pergi main, 2 ngapain lagi, gak mungkin selesai kan tugasnya. Iya, benar. Harus dibagi-bagi kan, Sehari. dibagi-bagi kemudian diintegrasi satu sama lain kan. Nah sebenarnya dari zaman sekolah udah diajarkan teamwork, itu sangat berguna banget untuk nanti di kehidupan
nextnya ya di dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Kemudian pantang nyerah, itu juga salah satu core value dari YBHK. Kalau kita nemuin kesulitan sedikit, kita nyerah. Ya kalau saya nyerah, saya nggak mungkin di posisi sekarang. Benar-benar. Ya kan? Kita nyerah, udah semuanya selesai, ya udah kan kita nggak bisa maju. Kemudian juga kita harus jeli melihat peluang ya, jeli melihat peluang dan menyesuaikan dengan keadaan. Itu sesuai dengan core value YBHK namanya creativity ya, kreativitas. Kreativitas itu kalau di ngomongin gampang, tapi dilakukan susah. Pertama kita harus lihat situasi saat ini, peluangnya seperti apa. Kemudian kita harus kreatif menyesuaikan dengan apa yang ada dan bisa diterima oleh masyarakat. Betul. Ya itulah yang saya ceritakan. Nah, seperti yang kita tahu nih kok, teknologi itu kan memudahkan manusia dalam segala hal ya, dari berkomunikasi, berelasi, belajar, berbisnis, dan lain-lain nih. Gimana sih penerapan kejujuran dalam dunia maya ini? Oke, sebenarnya penerapan kejujuran dalam dunia maya menurut saya sama aja kayak dunia nyata ya. Kita dalam kehidupan sehari-hari juga harus jujur, dunia maya jujur, dunia maya kan sama aja dengan komunikasi. Iya. Komunikasi dengan seseorang atau objek yang juga sama-sama hidup sebenarnya. Ya kan, cuma menggunakan menggunakan mesin doang, Iya. menggunakan mesin atau device. Tapi komunikasinya kan juga lawan arah juga sesuatu objek yang hidup istilahnya. Nah, jadi sebenarnya itu ya seperti dunia nyata, kejujuran. Kayak kita tadinya diskusi, kita lakukan deal dalam bisnis dan lain-lain. Tetap aja kan kalau kita ketemu tatap muka kita harus jujur. Iya. Komitmen. Kita mendeliver suatu komitmen. Komitmen adalah komitmen kan. Jadi kejujuran, biarpun kita buy online, komitmen juga harus adalah komitmen kan. Jadi sama aja menurut saya dunia nyata dan dunia maya, kejujuran tetap harus ada. Gak mungkin dong kalau kamu biasanya sama orang di ruang meeting kamu ngomong oke, komitmen saya seperti ini, saya tanda tangan. Nah itu kan biasanya. Iya. Kalau kita melalui dunia maya, kita deal oke, nanti kita e-signature, namanya teknologi ada e-signature. Ya kamu apa yang kamu tanda tanganin di internet atau di online, nggak mungkin dong kamu menyalahi kontraknya kamu sendiri. Iya. Ya komitmen dan komitmen, kejujuran adalah bagian dari komitmen kan. Oke. Sekarang kita kebanyakan tuh berada di dunia maya nih kok. Pasti kan kita juga kenal istilah sering menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Gimana sih kok tanggapan Koko tentang istilah ini? Sebenarnya ya menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh itu sebenarnya menurut saya nonsens ya, tergantung diri sendiri. Kalau kita bilang menjauhkan yang dekat, misalnya kamu di rumah ada orang tua kamu, ada ibu kamu, ada mama dan papa kamu misalnya lah ya. Itu kan tergantung dari diri kamu kan. Kamu pulang ke rumah mau ngobrol, mau nyapa mama kamu atau enggak kan. Jadi sebenarnya menjauhkan yang dekat itu tergantung dari diri kita sendiri. Tapi mendekatkan yang jauh ya possible. Misalnya kamu punya kakak kuliah di luar negeri, saya kuliah di Amerika. Nah kamu bisa kan sering video conference, video call sama kakak kamu, ya itu mendekatkan yang jauh. Tapi menjauhkan yang dekat menurut saya tergantung dari diri kamu sendiri. Apakah hati kamu willing untuk berkomunikasi dengan orang yang terdekat kamu yang ada di satu rumah? Ya, itu menurut saya. Jadi kita cuma mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang dekat tergantung dari hati kita sendiri. Oke, tadi kan kita sempat bahas tentang faktor kejujuran nih kok. Orang-orang kan pasti sekarang pada percaya tentang faktor kejujuran nih. Menurut Koko gimana sih penerapan faktor kejujuran di pendidikan YBHK kita? Ya menurut saya itu sangat penting ya. Kejujuran menurut saya nomor satu. Kejujuran yang tadi saya bilang adalah komitmen bisnis. Sekali kamu nipu orang, gak ada masa depan lagi untuk kamu. Bener gak? Bener. Mungkin kamu nipu di Jakarta misalnya. Sorry ya, misalnya kamu nipu di Jakarta. Terus kamu kabur ke Surabaya. Nipu lagi di Surabaya. Dan nanti nama kamu terkenal satu Nusantara. Bener kan? Bener. Iya kan? Jadi Iya. kejujuran itu nomor satu. Jadi ya itu sangat penting ya menurut saya ya. Kejujuran itu tidak pernah hilang sampai anak cucu kita, sampai generasi ke-20 dari kita sekarang. Kita gak megang kejujuran, hidup kita hancur. Gini loh, kita menipu sekali, dapat duit banyak misalnya, tapi itu cuma untuk sekali. Tapi kalau kamu jujur, oke jujur, untungnya dikit atau rugi, tetapi nama kamu dipegang orang. Orang tahu, saya senang berusaha atau berdagang dengan dia. Oke, rugi sekali, 2 kali, 3 kali, tapi orang udah menghargai kamu. Next, dapat kerjaan lebih besar lagi, proyek lebih besar lagi, mereka akan nyari kamu. Iya kan? Nama Iya. baik itu nomor satu. Jadi, sesusah apapun pegang pada komitmen, kejujuran itu nomor satu. Sekali kamu menciderai itu, masa depan kamu hilang. Bye. Begitu loh. Oke, sekarang nih kok, kepercayaan publik di dunia digital itu kan sekarang kurang objektif nih kok. Contohnya dalam
kasus ojol, asuransi, berita selebriti. Gimana sih kok tanggapan Koko tentang kasus-kasus dunia jaringan ini? Dan apa yang Koko usahakan untuk mendapatkan kepercayaan publik dalam dunia pekerjaan Koko? Sebenarnya yang tadi kita ngomong ya, penipuan dari ojol bla 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 bla, itu sama aja dengan dunia nyata dan dunia maya. Oke, bagaimana cara mengatasi itu? Sebenarnya dari zaman dulu dari cara mengatasinya. Ya balik lagi ke pendidikan. Pendidikan ada ilmu dan karakter. Yes. Orang dididik dengan ilmu dan karakter, jadi mencegah seseorang jadi penipu, juga untuk mencegah orang jadi korban penipuan. Pendidikan kan jadi orang jadi pintar. Karakter juga membuat dia pergaulan dan lain-lain sebagainya. Selain itu juga karakter mendidik orang untuk menghindari orang dari perbuatan jahat. Yeah. Jadi menurut saya yang paling penting untuk menghindari itu semua adalah pendidikan. Ya bisa pendidikan ilmu dan karakter, dua-duanya harus dididik. Oke. Kalau yang buat usaha Koko untuk mendapatkan kepercayaan gimana nih Kok? Nah itu saya pegang pada komitmen sama orang, terus bagaimana memperlakukan orang dengan baik. Ya sesuai dengan ini aja yang tadi saya diceritakan dengan core value YBHK ya. Yang saya paling tertarik itu adalah disiplin, kerjasama, ketangguhan, dan inovasi. Itu semua sangat berguna dalam kehidupan saya. Tapi selain itu juga seperti yang kasih, bersyukur, itu kan hubungan kita dengan yang di atas. Kalau kita sepinter dan sehebat apapun, kalau hubungan kita dengan yang di atas tidak baik, ya Tuhan istilahnya juga tidak mau membuka jalan untuk kita ya. Iya. Bener gak? Iya. Ya, balik lagi ke itu semua dan juga kejujuran. Jadi menurut saya core value YBHK itu sangat tidak mungkin lekang oleh waktu ya. Itu sangat sesuatu yang harus dipegang terus menurut saya. Itu sangat menurut saya itu menurut saya itu core kehidupan manusia gitu loh. Lebih dalam lagi daripada core value YBHK, dan saya juga sangat menurut saya ini core value yang lebih dalam, gak cuma YBHK tapi kehidupan manusia harus memegang pada ini juga. Berarti hampir semua core value yang ada di YBHK ini tuh saat mendukung dunia pekerjaan Koko nih ya? Ya dunia pekerjaan, oke, hidup itu gak cuma kerja, gak cuma uang. Ya kehidupan sehari-hari, bagaimana hubungan kita dengan manusia lain, bener gak? Iya. Istilahnya gampang lah, kamu beli makan. Kamu beli makan, kalau kamu makan ke restoran orang makan, ini gak enak banget sih, begitu misalnya. Iya. Kamu gak bersyukur banget kan, begitu kan? Nah itu kehidupan sehari-hari semuanya gitu loh. Karir, uang, dan lain-lain juga harus didukung oleh kehidupan sehari-hari kamu kan. Kalau karir kamu bagus tapi kehidupan sehari-hari kamu istilahnya jelek, di rumah berantem terus, sama semua orang berantem terus, gimana bisa karir kamu naik kan? Bener kan? Bener. Ya, begitulah. Oke, sebelum kita penutupan nih Kok ya, boleh dong Kok kasih pesan-pesan Koko untuk peserta didik di YBHK atau di luar-luar juga, sama untuk masyarakat umum nih? Oke, peserta didik, mungkin ada yang lebih senior dari saya, ataupun yang lebih junior yang saya bisa bilang adik-adiknya saya ya. Ya, balik lagi tadi saya bilang bangga jadi komunitas YBHK karena core value-nya YBHK itu sangat bagus. Yang tadi saya bilang ada disiplin, kerjasama, ketangguhan, inovasi itu terpakai sekali dalam dunia pekerjaan. Kemudian dalam dunia sehari-hari ya kasih, bersyukur. Ya Tuhan nomor satu kan ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu juga, dan terakhir yang sangat penting juga adalah kejujuran. Menurut saya itu bisa dipakai sepanjang masa dalam kehidupan kita. Menurut saya begitu ya. Kemudian untuk masyarakat di luar, ya balik lagi, saya sangat suka dengan core value YBHK ya. Jadi masyarakat luar juga bisa melihat core value YBHK, ya bisa menjadi bagian dari komunitas YBHK juga sebenarnya. Karena saya yakin YBHK juga terbuka ya untuk semua orang. Istilahnya YBHK juga ada gereja, ada yang lainnya. Semua orang juga bisa masuk dalam lingkungan YBHK. Oke, berarti kita harus bangga menjadi lingkungan yang menjadi komunitas YBHK gitu ya, sama jangan ragu untuk memasukkan putra-putrinya untuk bergabung kepada kita di komunitas YBHK. Oke, makasih Kok udah datang ke podcast kita kali ini untuk menyempatkan waktu. Oke. Terima kasih untuk semuanya, sobat-sobat YBHK yang telah menonton podcast kita kali ini. Nantikan podcast kita selanjutnya di Yayasan Bunda Hati Kudus. Bye-bye, sampai jumpa.